Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang pembunuh dan Ramil Aradide Deyai diringkus polisi. Parkir di bandara, mobil dinas Brimob Polda Papua dibawa kabur seorang pemuda. Tim SAR dan polisi evakuasi pengendara yang terjebak banjir di Jalan Trans Papua, Merauke Boven. Satgas Damai Karten Sabtu lalu menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap Dan Ramil Aradide Deyai Letu Octavianus Sogalrey. Pelaku bernama Anan Nawipa selama ini tinggal di kampung Widi Meida, Kabupaten Paniai. Selain itu, Satgas juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebuah telepon genggam milik korban, kunci letter L, buku tabungan, dan tas samping. Satgas juga saat ini masih memburu 3 pelaku lainnya. Dari Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dan Ramil tersebut. Yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban atas nama Letnan 1 Anumerta Octavianus Sogalrey dan pelakunya diduga bernama Anan Nawipa. Saat ini yang bersangkutan ditangkap dan dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh Satgas Operasi Damai Karten yang ada di Polres Paniai. 1 buah handphone dengan nomor SIM card adalah milik dari korban atas nama Letu Anumerta Octavianus Sogalrey dan barang bukti pernak-pernik lainnya. Dan Ramil Aradide Deyai Letda Octavianus Sogalrey, Kamis 11 April 2024, ditemukan tewas di Jalan Trans Papua, ruas Enarotali, Aradide. Para pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menembak korban saat mengendarai sepeda motor. Para pelaku diduga merupakan gerombolan kelompok kriminal bersenjata. Para pelaku juga merekam dengan kamera saat mereka mengeksekusi korban. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Mobil dinas Brimob Polda Papua yang sedang parkir di halaman Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat lalu dibawa kabur seseorang tak dikenal. Polisi yang melihat kejadian langsung mengejar pelaku sehingga terjadi kejar-kejaran dan sempat terekam kamera CCTV. Mobil dinas Brimob ini berada di Bandara Sentani untuk menjemput anggota Satgas Damai Kartens. Namun tiba-tiba pelaku datang dan saat itu mobil dalam keadaan terparkir. Pelaku yang diduga sudah mengintai langsung masuk ke dalam mobil dan membawa kabur kendaraan. Tersebut melaksanakan kegiatan untuk menjemput personil di bandara. Yang bersangkutan pelaku ini menuju mobil dinas tersebut dan dia mengambil mobil tersebut yang memang parkir di area parkir Bandara Sentani. Memang sempat diupaya untuk menghentikan di area bandara, namun yang bersangkutan berhasil untuk melanjutkan kendaraan. Setelah itu dilakukan pengejaran dari anggota yang menyewa mobil itu dengan beberapa anggota dari Polsek, sehingga sampai di lokasi di distrik Sentani. Ya, kendaraan tersebut dihentikan dengan menembak ban kendaraan terlebih dahulu peringatan. Setelah itu baru diamankan yang bersangkutan. Nah, saat ini yang bersangkutan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kami dari Polres Jayapura sendiri belum bisa memeriksa lebih jauh terkait dengan motif dan modus daripada pelaku untuk mengambil atau mengendarai kendaraan tersebut, karena yang bersangkutan masih dalam perawatan medis.
Aparat akhirnya berhasil menangkap pelaku di perbatasan Kota Jayapura. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura karena sebutir peluru bersarang di kakinya. Ari melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Tim SAR dan polisi bekerja keras mengevakuasi warga yang terjebak di Jalan Trans Papua yang terendam banjir. Hingga minggu ini banjir masih setinggi dada orang dewasa. Selain jalan, banjir juga menggenangi kawasan perumahan di distrik Bupul sehingga warga harus mengungsi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Koramil Elikobel Merauke terus memasok bahan makanan agar tidak kelaparan. Jalan utama Trans Papua merupakan jalan penting yang menghubungkan Bovendigul dengan Merauke dan sebaliknya. Baik mobil pribadi, angkutan umum hingga truk yang memuat bahan sembako ke Kabupaten Boven selama 3 hari tidak bisa bergerak. Begitu juga dari arah berlawanan menuju Merauke. Izin melaporkan ini TKP yang kedua, air yang cukup tinggi, kurang lebih panjangan 1 kilometer. Air dengan adanya sedikit arus sehingga kepada masyarakat juga yang menaiki gole berhati-hati. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat khususnya yang dari Merauke ingin ke Bupul agar menunda perjalanannya dikarenakan air masih tinggi di titik BIM sedalam kurang lebih sebahu jembatan Bupul. Dan ini menuju jembatan Bupul bisa terlihat masyarakat menaiki gole-gole motor untuk menyeberangi jembatan Bupul. Demikian. Hujan masih terus mengguyur Merauke dan dikhawatirkan banjir akan lebih lama surut. Selain di distrik Bupul, banjir juga menggenangi beberapa ruas jalan Trans Papua, seperti di kawasan Pos BIM, Kampung Barki, dan Koramil Elikobel, namun ketinggian air hanya sebatas paha orang dewasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.